Yang barusan ditonton itu jadi data center rack server. Nah, isinya apa aja tuh rack server itu? Ada CCTV, ada pegging system, ada access control, ada pegging system, ada door lock, ada sistem fingerprint. Yang buka pintu parkiran itu sistem RFID tuh kan, parking gate, nah dan teknologi lainnya. Namun kabel itu dari lantai 1 ke lantai 25 dan seberang-seberang gedung-gedung itu sekitarnya ya bukan cuman 100, bukan cuman 200, melainkan ribuan. Nah, yang kita bahas di sini sekarang WiFi-nya ya, internet solution-nya. Nah, jadi untuk rangkaian WiFi nih kayak gini nih, WiFi, WiFi peruangan. Nah, WiFi ini peruangan ini apa perumah gitu. Nah, ini adalah namanya ONT, Optical Network Terminal. Nah, ada yang warna hitam, ada yang warna putih, ya kan? Ada kebanyakan sih warnanya itu aja, hitam, putih. Kalau enggak ada dikasih merek gitu sininya. Nah, dasarnya sih di sisi konsumen itu sendiri itu mereknya ZTE, Fiberhome, Alcatel, Huawei, Nokia ya. Nah, yang sering dipakai di sisi customer itu sendiri di ruangan gitu kan, yang sering dipakai itu biasanya Huawei sama ZTE. Nah, untuk password WiFi-nya udah ada di video tutorial yang video sebelumnya ya. Nah, sekarang kita mah membahas rangkaian. Apa aja sih rangkaiannya? Isi rack server itu tentang internet. Nah, dan TV kabel. Biasanya ada WiFi, ada TV kabel ya kan, yang berlangganan. Nah, yang pertama rack server. Nih, rack server itu seperti ini nih. Nah, ada gambarnya lewat. Nih, rack server. Fungsi dari rack server ini sebagai pendingin komponen isi server. Satu, kerapihan. Kedua, ya istilahnya biar dingin itu si rak gitu kan. Dalamannya itu biar agak dingin. Nah, lebih bagusnya lagi ruangan rak servernya itu tuh dikasih satu ruangan kasih AC gitu kan. Nah, yang pertama ini kita yang inti-inti aja ya gitu kan. Yang pertama isinya satu, mikrotik. Nah, mikrotik nih ada nih gambarnya seperti ini. Mikrotik, apa sih itu mikrotik? Fungsinya apa sih mikrotik? Nah, mikrotik itu pembagi bandwidth, kecepatan peruangan-meruangan per user-user. Berapa Mbps tuh? Ya, pembagi kecepatan. Nah, yang pertama itu mikrotik. Nah, dari si mikrotik itu, dari sumber nih, ISP dari sumber masuk ke mikrotik. Nah, telnet 2-nya, port LAN 2-nya, itu tergantung settingan. Yang setting, orang jaringan, mau LAN 2, LAN 3, LAN 4. LAN 2-nya itu masuknya ke OLT. Nah, OLT. Rangkaiannya dari mikrotik ke OLT. Nah, fungsi dari OLT itu apaan sih? Nah, OLT itu pembagi serat kabel fiber optik. Nah, makanya cuman satu tarikan kabel saja. Nanti pemecah. Nah,
tanpa adanya power. Kalau CCTV bisa paralel satu tarikan kabel fiber optik, nantinya di box panel itu harus kasih power listrik. Nah, power listrik, habis dari power listrik itu langsung tuh ke kamera-kamera kalau CCTV. Kalau internet tanpa listrik, nah kayak tiang-tiang tuh, kayak tiang-tiang di jalan. Nah, fungsi dari OLT itu, nah, satu OLT itu satu pon. Kalau OLT bukan satu port ya, karena fiber optik dia. Satu pon itu isinya macam-macam, ada yang 64, ada yang 124 customer. Nah, dari situ kemana sih? Nah, kalau di rack server sendiri ada yang namanya OTB. Nah, OTB itu hanya untuk persinggahan dari OLT ke OTB. Fungsi dari OTB itu nggak ada power, nggak ada kelistrikan, cuman persinggahan aja sinyal. Jadi dari keluarnya satu pon bisa dipecah splitter 18, 132, 116, 12. Nah, splitter. Nah, itu kayak gini nih splitter. Nah, habis dari si splitter itu kemana lagi ya? Nah, dari splitter itu biasanya ke kotak-kotak. Kalau misalnya di jalan ya di jalan. Cuman kan kalau di jalan harus ada izinnya ya. Harus ngurusin dari izin, dari perizinan lah yang harus dituntaskan. Tapi kalau misalnya untuk kebutuhan pribadi, apalagi pengusaha apartemen ya, usaha apartemen, usaha hotel harus berlantai-lantai yang membutuhkan satu ruangan ini WiFi sama TV kabel ya kan. Nah, kayak gitu. Nah, tadi itu habis dari OLT langsung ke splitter OTB, langsung ke ODP. ODP itu yang kotak-kotak di jalan. Nah, ODP langsung ke ODP, dari ODP itu langsung ke rumah si user masing-masing tuh, per kamar, per ruangan, per ini masuklah ke sini. Nah, ada port fiber optiknya. Nah, dari port fiber optiknya ini, nah ada LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4. Nah, LAN 1 itu bisa buat router lagi, buat TV ya, smart TV. Bisa juga buat STB. Nah, STB itu dari sini, jadi settingannya LAN 1, nah STB. Nah, baru bisa dipakai tuh. Jadi rangkaiannya satu, yang nomor satu tuh server biar dingin. Nah, yang kedua itu mikrotik pembagi Mbps. Yang ketiga OLT pemecah kabel fiber optik. Yang keempat penyimpanan splitter OTB. Yang kelima ODP yang kotak-kotak itu. Yang keenamnya ini. Nah, itu untuk rangkaian WiFi. Jadi mau 100, mau 200, 300, 400. Nah, semakin banyak WiFi itu di peruangan, nah otomatis kalau itu secara fisik ya, sekarang secara sistem. Jadi secara sistem itu dasarnya sama. Satu, IP address yang harus dikenali. Nah, IP address itu kayak 192.168.0.88. Nah, itu harus dikenali dulu. Jangan nyampe bentrok, jangan nyampe lemot. Kan lemot semua pusing juga gitu kan. Nah, jadi dasarnya satu, IP-nya dulu diperbaiki. Sistem IP-nya dari si mikrotik itu mau dibikin statik,
Kalau dinamik kayaknya kagak mungkin ya, kalau ratusan apalagi ribuan gitu kan. Biasanya PPOS server sama statik yang biasa digunain untuk settingannya. Nah, settingan itu satu, ngerubah bawaan si perangkat-perangkat server di sana. Kenapa sih harus dirubah gitu kan? Ya setidaknya biar nggak ada orang jahil yang masuk ke dalam server itu sendiri. Terus keduanya, super user, ada yang bilang super user, menu pada tampilan tuh. Kalau dalam perangkat teknologi, pas kita masukin IP, masuk ke dalam tampilan. Nah, itu namanya konsul. Ada yang bilang konsul, ada yang macam-macam lah kayak tampilan. Nah, tampilan seperti itu harus dirubah. Misalnya bawaannya admin-admin. Ya kita bikin aja apa kucing 321, apa-apa. Hanya orang sistem yang tahu, orang IT-nya yang tahu, jangan nyampe orang IT-nya itu istilahnya resign, apa orang IT-nya itu bad mood, ngambek, ya kan? Ya diganti passwordnya, musnah lah sudah harapan ratusan ribuan. Nah itu passwordnya itu. Nah itu dari sistem itu harus dirapihin. Dari IP address itu ada kelas-kelasnya. Ada yang mulai 192, 168, 1.1, ada yang segmennya 1, ada segmennya 2. Segmen itu 3 digit, 2 digit dari belakang gitu. Nah, yang ke berikutnya nih. Nah, ada IP kelas-kelasnya, ada yang 10.10.10. Nah, dari subnet masknya harus mengetahui, yaitu juga kita kan lagi sekolah diajarin ya, 255.255.255.0 yang kayak gitu kan. Kayak kalau DNS lokal ya, DNS server gitu. 1.1.1 kadang 8.8.8. Nah, gitu. Nah, jadi kunci dari semua MBPS itu kecepatannya itu dari mikrotik. Nah, itu. Nah, kalau untuk networking yang penting IP-nya dari awal tersusun, pasti kesananya juga nggak bakalan yang ada namanya komplainan, WiFi trouble, internet lemot, segala macem lah gitu kan. Kayak enable, disable, nah kayak gitu. Terus next terakhir di rumah si konsumen di setiap kamar-kamar. Nah, kalau yang ini IP address-nya itu sama, nggak apa-apa sama. Misalnya 1000 konsumen. Nah, tetap 192.168.100.1 misalnya apa 1.1. Kenapa sih harus sama? Nah, memudahkan sisi konsumen. Jadi kalau misalnya pingin ganti password si konsumen ini, masa harus lapor dulu? Ya kan? Minimal ada tutorial YouTube, mak-mak, bapak-bapak bisa ngikutin. Nah, kecuali sistem dari si IP sini ke server, ya minimal itu hanya orang IT-nya saja yang tahu. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu tuh satu tuh internet menurut saya sih selesai. Nah, yang kedua nih, pegging system. Nah, kita bahas ya pegging system. Nah, kalau pegging system itu ada yang analog, ada yang istilahnya IP, kayak IP phone tuh. Jadi pegging system ini kita ambil alatnya nih. Nah, pernah jumpain kayak gini, halo, ya kan, di kantor-kantor halo. Nah, pasti kalau yang awam telepon rumah nih bang. Nah, bukan. Nah, kalau telepon rumah itu kayak zaman dulu. Jadi keluar itu perlu bayar dong, gitu kan. Telepon itu harus bayar. Nah, terus ada yang bilang PABX. Nah,
PABX itu PABX hampir mirip-mirip PABX intercom ya. Hampir mirip-mirip. Cuman bedanya si ini misalnya bisa nelpon antar ruangan. Lantai 1 dari manajer ke direktur, dari direktur ke bawahan, dari bawahan ke OB. OB tolong bikinin dong es teh manis 2 misalnya kan, es teh manis 2, jangan gulanya jangan banyak-banyak kayak gitu. Terus tehnya jangan banyak-banyak, pokoknya malah gitulah. Nah, yang IP phone ini satu, nelpon udah hal biasa dong, kayak gitu kan. Keduanya bisa akses jauh sama dong ini juga, cuman dia mah pakai aplikasi, bukan pakai prabayar lagi. Jadi ini itu bisa menghubungkan antara IP phone ke IP phone, IP phone ke speaker. Nah, speaker itu kalau awamnya toa masjid ya, kayak toa ya gitu. Tapi si toa itu bukan sembarang toa juga, yang ada slot LAN-nya kayak gitu kan. Jadi misalnya kita kan pakai IP phone nih, pakai IP phone. Misalnya, halo, enggak diangkat misalnya ke bawah. Kemana ini ya? Kemana ini? Nah, bisa nelpon ke speaker tua ini. Halo, pengumuman untuk istilahnya ini dipersilahkan parkir. Nah, pernah dengar kan? Nah, kayak gitu. Bisa juga ke toa speaker, bisa juga ke speaker antar ruangan. Nah, bisa juga dari handphone. Nah, itu kelebihan dari IP phone. Menurut kami yang udah instalasi, yang udah menyelesaikan instalasi. Oh, seperti itu toh, tak taunya iPhone. Nah, IP phone bukan iPhone ya, IP phone, IP speaker, IP horn namanya. Nah, itu fungsinya sama, dari satu kabel itu ke larinya ke fiber optik naik, jadi kagak usah banyak-banyak kabel kan dalam gedung itu, semrawet. Kalau misalnya banyak kabel, yang mana yang CCTV, mana yang pegging, mana yang data center, mana, aduh, kayak gitu kan, banyak, jadi memusingkan. Nah, terus IP phone tuh speaker pegging system peruangan ke toa, udah, anggap kita selesai. Nah, di sananya lagi ada apa lagi, Bang? Nah, ada namanya kayak akses kontrol. Nah, akses kontrol apa lagi ini? Akses kontrol ini gini, pemirsa. Nah, kayak di layar laptop nih, laptop kita misalnya nih. Nih, akses kontrol. Nah, akses kontrol itu banyak jurusannya. Nih, misalnya laptop nih. Nah, laptop ini istilahnya bisa peruangan-peruangan itu sama laptop. Jadi kayak dari lampu, dari kelistrikan, dari pintu, kayak semacam smart home kayak gitu. Kayak smart home tuh yang di iklan-iklan gini. Ya, itu mirip-mirip seperti itu, cuman topologinya bukan wireless. Karena wireless kan tahu sendiri, kena sekatan dikit aja sinyalnya 1 bar 2 bar, ya kan? Gimana nanti kalau ke kamar mandi kebelet, ya kan, lemot, ya kan, keburu brojol, ya kan. Nah, kalau sistem akses kontrol di sini bisa buka pintu untuk pintu lorong-lorong saja lah. Kalau rumah-rumah yang udah pakai kartu, makan RFID itu, yang pakai kartu tuh RFID. Nah, kalau sekarang kan pakai pin kayak gitu kan, ya mirip sama seperti itu, pakai RFID. Nah, itu akses kontrol itu bisa membuka otomatis dan bisa juga untuk buka manual. Nah, akses kontrol. Nah, kalau dari sananya kan dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Kan udah ada tuh ODP-ODP-nya. Nah, itu mah kan keluarannya
internet. Nah, bebas mau diapain aja itu mah internet. Ya kan? Mau ke parking gate tuh yang tiket masuk, ya kan? Nah, selamat datang di gedung A. Ini. Silahkan ambil tiket Anda, ya kan? Dan silahkan jalan. Nah, kalau penghuni sendiri kan bisa disetting dari sini berapa per jamnya, per ininya. Nah, itu untuk parking gate bisa menggunakan internet, ya menghubungkan juga ke CCTV, bisa dikontrol. Nah, itu internet apa bang? Satu internet anggap aja ya di paralel kayak gitu kan. Apa kagak lemot, ya kan? Apa kagak ini? Ya internet itu beda-beda macam gitu kan. Ada internet namanya /24. /24 tuh yang dipakai di rumah-rumah. WiFi yang biasa itu /24. Ada yang WiFi /29, internet /29. Ada yang /28, 29, 30 kali ya. Nah, terus ada juga Soho bisnis dedicated gitu. Jadi jangan disamain internet. Internet itu dari sumbernya itu ada internet namanya dedicated murni. Nah, 1 Mbps aja itu tuh bukan 100-200 ribu. Ya 1 Mbps itu bisa jadi bisa 1 Mbps itu 7 juta, 8 juta lah gitu kan. Tapi kenapa bang kok kecil banget? Nah, buka deh di Google internet Indonesia itu berapa, bukan maaf ya, bukan sok pintar, dari situ aja kayak gitu kan. Nah, jadi kita itu sumbernya itu harus benar-benar stabil, harus benar-benar ada backup. Di sananya aja ada harus routernya tuh load balance, jangan no internet diem baik tuh WiFi ya teriak semua. Ya minimal load balance. Jadi load balance itu ketika ini restart otomatis, nah gitu, nggak usah dicabut colok. Nah itu yang kedua UPS aja bukan UPS biasa, bukan UPS yang cuma 5 jam kayak semacam genset cuman kagak berisik. Nah kayak jadi saat mati lampu itu mati listrik itu tetap internet mah tetap hidup. Yang dikhawatirin untung lingkungan itu, kalau luar itu nah tetap harus ada internet. Barangkali dia lagi kerja, lagi apa, lagi bisnis, lagi ngelab, ya kan. Nah itu untuk dari sisi apaan ya, dari si customernya gitu kan, jangan sampai merugikan si konsumen. Nah dari situ next berikutnya, nah itu kan udah kita internet, peruangan, pegging system, terus akses kontrol. Dari sumbernya internet harus punya backup juga, jangan internet utama mati nggak ada yang backup, aduh ya celaka. Nah gitu, celaka juga nggak ada backupan. Nah jangan nyampe si user itu dalam ruangan dalam ini tuh mohon maaf sedang terjadi gangguan, ya minimal itu harus backup. Nah after salesnya juga, after sales ya pokoknya mah pelayanannya harus cepat tanggap gitu. Ketika ada ruangan A mati cepet didatengin, ya kan. Jangan nyampe kayak berhenti berlangganan, apa kecewa dengan babi bu beca. Nah harus segera dilayani. Nah kayak gitu. Sumber internetnya dulu yang harus tahu, ya kan. Itu faktornya, sumber internetnya yang harus tahu. Jangan nyampe internet rumahan, harus minimal bisnis, maksimalnya dedicated, ya kan. Nah next selanjutnya nggak ada lagi kayaknya, cuman itu aja udah di ini. Kayak istilahnya
apaan tuh yang orang masuk saya kadang hampir tahu dari segi sutang setting ya kan, tahu cuman namanya suka lupa lagi tuh. Apaan yang kayak garet, kalau pusat nama garet, cuman ini mah bukan garet, kayak alat pendeteksi metal detektor, kayak kita bawa-bawa apaan barang tuh tahu. Nah semacam kayak gitu, cuman dia ininya serinya lupa, tapi dari semacam mereknya si Dorma. Aduh, kita nyebutin merek itu juga ya, Dorma juga ada di pintu kaca nih, akses door. Nah akses door, nah di kaca juga yang pas begitu orang datang nih, tuk 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 tuk, otomatis buka, cas ya kan, cas. Nah cas kalau itu tanpa internet, tapi bisa pakai internet juga. Pakai internetnya itu satu buat menghitung berapa aktivitas orang yang masuk, apalagi yang pernah bayar tiket ya kan. Jangan nyampe udah satu CCTV kan kagak mungkin orang lihat CCTV terus, apalagi CCTV yang murah, kecuali pihak manajemennya yang royal. Jadi CCTV itu sekalian menghitung keluar masuknya orang. Nah gitu. Nah begitulah alkisah tentang isi dari rak server semuanya. Kalau jika ada yang ditanyain, apa ada yang bikin RAB mengenai data center, mengenai WiFi perperuangan, apa yang kelas-kelas mini kayak sekolahan, kayak kantor, intinya mah bisa solusi ke saya, barangkali saya bisa bantu. Karena kan saya istilahnya dari dulu itu emang hobinya di yang terbaru tuh ya, kalau Sunda Maneo new gitu, yang terbaru di teknologi. Silahkan bisa hubungi saya, barangkali kita istilahnya bisa bantu, walaupun nggak datang ke lokasi aja, minimal bisa remote pakai tim viewer kan, segala macem kan gitu, baik dari akses point. Kalau router mah ya hal umum lah, dari access point, dari settingan microwave, settingan mikrotik, dari settingan VLAN gitu. Kita mah senang namanya membantu. Jadi kalau misalnya ada kendala, kesusahan apa segala macam, saya yang nggak sibuk, kami bantu gitu kan. Kami bantu, nggak berharap apapun. Intinya mah kalau misalnya apalagi yang ada jiwa-jiwa berlian nih, jiwa-jiwa berlian, gini, kita siap bantu untuk masalah sistem gitu kan. Nah, untuk video data center akses kontrol alarm, alarm. Nah, lupa lagi ya, yang satu alarm. Menurut saya ya, karena saya yang udah pasang, kalau yang belum pasang saya kagak pernah ngomong, nggak berani ngomong kalau saya yang belum pernah pengalaman masang di situ gitu kan, belum berani. Cuman yang saya ini ya, yang saya ketahui alarm. Nah, alarm itu kayak di CCTV ada fitur alarm nih. Nah, terus yang keduanya itu alarm itu kayak alarm gempa bumi. Nah, saat ada goncangan, nah gitu kan, pakai push button tuh yang di cowos bunyi semua. Push button mas, sebenarnya orang kaget dipencet, ya makin merudul itu gedung ya kan. Itu namanya panic button ya kan. Nah, kita kadang sebagai installer ya, sebagai toko ya kan, kadang suka iseng juga gitu, namanya uji coba. Nah, orang makin panik gempa bumi, alarm gempa bumi, pencet ya makin panik. Nah, itu alarm. Terus ada alarm misalnya banjir. Nah, alarm banjir ya sama teknisnya seperti itu. Kalau misalnya di sananya ada air ya bunyi gitu.
Tapi setelah bunyi itu ada tangga darurat. Dipencet panik buttonnya ya makin panik ya kan. Nah itu kayak apaan? Alarm banjir, alarm apaan tadi gempa bumi, sama alarm kebakaran. Nah kalau alarm kebakaran jujur aja, nyampe sekarang belum ada nih yang ngajak saya, yang istilahnya mengajarkan saya, jujur belum pernah ada. Cuman kalau indoornya aja udah kayak smoke detector nih, CCTV yang istilahnya sensor air, ketika ada api itu nyemprot otomatis gitu. Ada kita yang udah yang berbagi ilmunya sesuai pengalaman waktu di pemasangan. Kalau saya jujur aja, kalau misalnya anggap berguru ilmu tentang ilmu teknologi, kalau masalah teori-teori aja jujur. Nah, tapi kalau saya lihat dia pernah ada konten video dia pemasangan. Nah, baru aku lebih percaya ke otodidak gitu. Nah, kayak gitu. Nah, untuk indoornya sendiri alarm alarm air ya yang bisa menyemburkan air itu mas sama dari ketahanan panas juga gitu. Cuman kalau dari pemadam kebakaran yang pasang tuh harus bongkar air itu belum pernah pengerjaan. Cuman kalau emergensinya nih yang nempel emergensi ada palu di situ, ada apar lah di situ gitu kan. Nah, itu suka sering kita pasang. Cuman jujur aja kalau misalnya pasang sama kayak gitu kita sutang setting jasa jaringan-jaringan, teknologi-teknologi gitu. Kalau misalnya pahat, ya kan harus ngebor, harus ngotong keramik di dalam. Jujur aja, belum sempurna ke sana. Kadang kita juga punya partneran yang tukang yang udah berpengalaman. Jadi yang dibilang yang udah berpengalaman itu tuh bukan kata dia, tapi yang biasa mengerjakan di gedung-gedung, di kantor-kantor yang serapih mungkin. Jadi kalau instalasi di kantor itu kagak ada yang kabel seleweran kayak gitu, nggak ada. Kita juga masang instalasi pemasangan juga rapi serapih mungkin, kalau bisa diumpetin. Kalau misalnya udah kagak bisa diakal-akalin, diumpetin kagak bisa, di ini kagak bisa, kita cari solusi kabel fiber optik yang transparan, yang kagak kelihatan kesat mata. Nah, gitu ya. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Ini durasi panjang nih, cuman kita mah ngobrol, anggap aja cerita sharing.